Pemirsa, kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan dapat kami sampaikan bahwa GPR TV kini dapat Anda nikmati selain di C-band, satelit Telkom 4, frekuensi 3766, SB 21818 polarisasi horizontal, juga dapat Anda nikmati di Q-band, satelit SES 9, frekuensi 11861, SB 45000, dan polarisasi horizontal. Baik, dan beralih kita ke Bung Jojo Raharjo, Bung Jojo, dan terkait dengan Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengumumkan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 terkontraksi 2,07% secara tahunan. Meski belum bisa tumbuh positif, tren pemulihan ekonomi masih tetap berlanjut. Nah, kira-kira bagaimana gambaran ke depan terkait dengan adanya vaksin, terus kemudian protokol kesehatan, dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara konsisten, Bung Jojo Raharjo. Ya, terima kasih Bung Dimas. Jadi yang pertama tentu saja kita tetap harus menanamkan sikap optimistis dan positif kepada setiap pemirsa, setiap warga negara Indonesia. Jadi kita sedih sedih bahwa sepanjang tahun 2020 target awalnya 5, sekian persen, kemudian karena memasuki Maret, April, ada COVID, maka Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi 4,2 sampai 4,6%. Tetapi pada akhirnya Desember selesai, diumumkan oleh Badan Pusat Statistik di awal tahun ini bahwa sepanjang 2020 kita minus 2,07% year on year. Ini pertumbuhan negatif kita yang pertama, Bung Dimas. Kalau kita perbandingkan sejak era reformasi. Di masa kita krisis moneter 1998, kita juga minus. Bayangkan, minus 13,16% saat itu. Akibat krismon, krisis politik pada era 98. Tapi kita berharap 2021 ini kita semuanya optimis. Kita mulai kembali untuk bangkit, menata ekonomi kita. Juga para pemirsa harus tetap optimis, akan berusaha, akan lebih baik secara usaha, secara pekerjaan, secara entrepreneur begitu. Benar dikatakan Bung Dimas, ada 3 game changer yang akan kita miliki. Yang pertama vaksinasi, ini jumlahnya terus bertambah tenaga kesehatan. Diharapkan untuk ASN, kemudian juga untuk masyarakat rentan lain akan mulai 1 April. 1, vaksinasi. Kedua, protokol kesehatan tetap kita jalankan. Sehingga usaha akan berjalan maksimal kalau jumlah yang terkena COVID akan berkurang. Jadi protokol kesehatan jangan dilupakan. Dan yang ketiga tadi Bung Sutomo menjelaskan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Payung hukum juga sudah disampaikan tadi. Jadi ini penting karena UU Ciptaker ini kan tujuannya adalah meningkatkan lapangan kerja dan juga menggairahkan investasi. Dan pemerintah total untuk 2021 ini Bung Dimas, anggaran stimulus 627,9 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini ada di bidang perlindungan sosial 148 triliun, kemudian kesehatan 133 triliun, dukungan UMKM. Teman-teman ayo di desa, di daerah-daerah yang agak jauh dari kota, ada dukungan dari UMKM 157,5 triliun, juga ada insentif usaha pajak, serta program prioritas yang akan terus didorong. Dan kenapa disebut insentif usaha dan pajak? Ini kayaknya untuk kalangan menengah ke atas. Monggo kalau Bung Dimas, Bung Sutomo mau beli mobil, ini saat yang pas ini kayaknya. PPNBM mobil di bawah 1.500 cc ditanggung oleh pemerintah. Wah, jadi ini saatnya untuk beli mobil. Dalam arti bukan kita boros, tapi ayo membelanjakan. Konsumsi barang-barang yang biasa dibeli kelompok menengah diharapkan naik dengan adanya kebijakan pembebasan pajak pertumbuhan nilai untuk barang mewah ini. Jadi PPN mobil dibebaskan, kemudian percepatan vaksinasi ini diharapkan mengakselerasi konsumsi, Bung Dimas. Baik, menarik juga ini tentang pertumbuhan ekonomi. Walaupun minus tapi tetap tumbuh, Bung ya, dibanding yang tahun-tahun sebelumnya nih. Kira-kira apa saja nih yang harus dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat agar rencana yang ada bisa berjalan dengan baik, Bung Jojo?
Jadi ya memang kita minus 2,7 untuk yang 2,07. Bukan 2,7 ya, Oke. 2,07, nggak nyampe 2,1. Tetapi untuk tahun ini kita optimis lagi. Target 2021 pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5%. Target selalu dipancang bagus, meskipun ya kalau dalam kondisi normal harusnya sih 5,5 sampai 7% ya. Tapi dalam kondisi ini cukup moderat lah pemerintah menetapkan 4,5 sampai 5%. Satu hal, Bung Dimas, Bung Sutomo, kalau kita ingat kemarin ada hari raya tahun baru Imlek, tahun baru Chinese, bagi teman-teman mungkin pemirsa yang di daerahnya banyak ada suasana seperti ini di Kalimantan Barat atau di daerah-daerah Bangka Belitung dan sebagainya. Ini menarik nih. 2020 itu orang menganggapnya sebagai sio tikus. Sio tikus itu artinya mungkin seperti tikus ya, sukanya bersembunyi, kemudian hanya keluar untuk mendapatkan makanan, kemudian banyak menyimpan makanan di lumbung, di rumah begitu, dan pergi kalau ada orang mendekat. Ini persis kayak COVID 2020. Tetapi mulai 12 Februari kemarin, kita memasuki sio kerbau. Wah, ini saatnya kita bekerja keras. Semua orang bekerja nih, seperti kerbau kalau dipakai untuk membajak sawah begitu, kerbau atau sapi begitu. Ini adalah sio kerbau. Jadi ini saatnya kembali bekerja keras. Setelah 2020 lalu banyak bersembunyi, banyak menghindari ketemu orang, banyak menyimpan makanan. Jadi saatnya kita optimis dan itu diwujudkan dengan kerja keras. Karena pemerintah juga menyiapkan banyak stimulus untuk kita bekerja keras. Dan nanti 2022 kita akan bangkit lagi, ada sio macan, sio harimau. Wah, kita akan lompat lagi menjadi kuat seperti macan. Harapannya demikian, Bung Tomo dan Bung Dimas, kalau kita boleh intermezzo ini. Jadi pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Vaksinasi disiapkan, kebijakan pembatasan itu semakin terarah kalau sekarang namanya PPKM mikro berbasis komunitas, kemudian tadi pembebasan pajak barang mewah ini maksudnya bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi meningkatkan belanja sehingga uang itu tersebar kemana-mana dan juga banyak sekali dukungan untuk pemulihan ekonomi nasional terutama dari sisi perlindungan sosial, ada kartu prakerja, ada kemudian kartu sembako murah, kemudian BPJS segala macam, kartu-kartu lain atau subsidi-subsidi yang lain yang diberikan, semuanya untuk mendorong daya beli masyarakat, Bung Dimas. Betul. Karena memang orang takut ya, Bung Jojo, untuk katakanlah berinvestasi atau memulai bisnisnya karena pandemi, situasi pandemi ya. Jadi lebih baik menyimpan mereka lebih banyak menyimpan uangnya di tabungan atau disimpan atau tidak diputar gitu. Karenanya insentif tadi perlu. Belanja. Ya. Sekarang saatnya belanja, investasi saham, investasi apapun. Mulai saat ini sampai pertengahan tahun vaksinasi semakin bertambah. Kita harus meyakinkan ekonomi kita aman dan siap pulih. Dibandingkan negara-negara lain, kita memang minus, tapi terperosoknya tidak terlalu banget kalau kita lihat Amerika Serikat, Perancis, dan bahkan negara-negara tetangga kita di Asia. Ya, baik. Baik, terima kasih Bung Jojo Raharjo, dan tentu saja informasi tadi juga dapat Anda nikmati di Kominfo Newsroom di indonesia.go.id, infopublik.id, fmb9.id, dan tentu saja indonesiabaik.id. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.